Danau Sentani di Joka, masuk ke rumah adat, di situ sampai menuju ke tempat danau di mana kami duduk. Pada saat itu baru kami buat pernyataan sikap bersama saya dengan Jokowi. Pertama, Jokowi sampaikan ke saya bahwa saya melihat pembangunan tanah Papua ini hanya 1 tahun 1 kali, sangat tidak mungkin membangun Papua ini. Untuk itu, ke depan jadi presiden harus 1 tahun 3 kali kita ke Papua. Dan beliau sampaikan juga lembaga masyarakat adat dilibatkan pembangunan, keamanan, semua skalanya. Akhirnya saya menyatakan bahwa keamanan di Papua tanggung jawab saya, dan saya akan lantik secara adat dulu di tanah Papua. Akhirnya pernyataan sikap yang kami lakukan dalam perjalanan itu, saya langsung bentuk tim relawan. Akhirnya kami bisa menangkan suara 72 sekian persen awal sejarah itu. Dalam perjanjian pernyataan itu tidak pernah lupa Pak Jokowi. Akhirnya Jokowi ke Papua 1 tahun 3 kali dan membangun jalan, jembatan, dan juga listrik dan 1 harga sembako. Saudara melihat dan rasakan sendiri di tanah Papua. Memang banyak iri hati kebencian. Saya pun dikatakan anak pengkhianat, anak terkutuk, lap-lap kotoran Jakarta. Saya dikasih tahu saudara-saudara saya sendiri di tanah Papua. Tapi saya kadang-kadang sedih dan nangis. Dan saya berdoa, tetap saya doakan Jokowi supaya visi misi saya harus berjalan sesuai harapan saya. Harapan saya hanya satu, Papua harus sama dengan Pulau Jawa, harus sejahtera, pendidikan dalam kesehatan, ekonomi, itulah saya inginkan harus maju di tanah Papua. Pergumulan itu pun saya memaksa kepada Pak Jokowi. Dan satu hal yang kesan yang baik buat saya memaksa kepada Presiden. Orang Papua tidak pernah jadi sejarah Kapolda, Panglima, apalagi bintang 1 dan bintang 2. Secara paksa permintaan semua terjawab. Bahkan ada juga jabatan Kapolres, jabatan-jabatan penting ada di Pulau Jawa ini. Dan juga pendidikan anak-anak Papua kami bisa bawa keluar 1.500-1.600 mulai dari SMP, SMA, kita sebarkan di Aceh sampai di Manado. Biaya makan, kesehatan, semua ditanggung pemerintah. Saya sebagai pembina sampai hari ini. Dan juga anak-anak Papua diterima CPNS setiap kementerian. Ia tak khusus. PDN Papua Barat minta penambahan kuota. Akhirnya juga terjawab. Semua perjalanan pembangunan yang kami lakukan, secara manusia kami memang terbatas. Tetapi dengan adanya dukungan pemerintah Papua Barat, lembaga masyarakat adat Papua Barat, tokoh agama Papua Barat, dengan doa dukungan akhirnya pembangunan 5 tahun sudah berjalan dengan baik. Harapan saya 5 tahun ke depan lagi seperti hal dilakukan 5 tahun yang lalu.
dan saatnya kita memastikan apa yang menjadi impian kita. Keadilan dan kemakmuran yang selama ini kita harapkan untuk masa depan rakyat Indonesia. Marilah satukan hati kita untuk tetap memilih idola kita. Hai saudaraku, jangan bimbang dan ragu, hanya Jokowi satu-satunya pembangun negeri ini. Keadilan dan kemakmuran yang selama ini kita harapkan untuk masa depan rakyat Indonesia. Marilah satukan hati kita untuk tetap memilih idola kita. Hai saudaraku, jangan bimbang dan ragu, hanya Jokowi satu-satunya pembangun negeri ini. Marilah satukan hati kita untuk tetap memilih idola kita. Hai saudaraku, jangan bimbang dan ragu, hanya Jokowi satu-satunya pembangun negeri ini. Dialah pembangun negeri ini.